didukung oleh pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Public Corner yang kali ini mengangkat tema tentang ayo cintai buah-buahan Nusantara. Saya akan langsung ke Pak Hasanuddin lagi. Pak Hasanuddin, tadi kita sudah sempat membahas tentang buah-buahan impor versus buah-buahan Nusantara. Namun kita tahu juga sebenarnya ada buah-buahan Nusantara produksi dalam negeri yang menggunakan nama impor, biar kesannya impor dan kemudian masyarakat lebih tertarik untuk membelinya. Itu bagaimana menanggapinya, Pak? Ya, itu kembali ya, bagaimana kita menjadi bangsa yang kurang percaya kepada diri sendiri, kurang bangga terhadap budaya Nusantara yang sedemikian kaya dan pernah berjaya di abad-abad pertengahan, gitu. Bahkan sebelum abad pertengahan. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Ya, anak-anak muda yang sekarang jumlahnya semakin banyak gitu ya. Kelas menengah kita kan bertambah terus. Di kelas menengah ini masuk ke dunia kerja dan punya penghasilan tertentu, punya lifestyle tertentu. Tapi saya mohon maaf melihatnya pemahamannya terhadap budaya Nusantara sangat minim. Nah, ini harusnya kita perbaiki menjadi bangga. Nah, kalau kita sudah bangga dan cinta kepada tanah air, maka kita tidak lagi akan menggunakan trik-trik dagang, menggunakan merek misalnya pisang Cavendish gitu ya. Padahal dari Lampung kalau tidak salah ya, Pak, itu ditanam di Lampung gitu. Atau durian montong seolah-olah dari Thailand. Padahal itu durian montong banyak sekali di sini ditanam gitu ya. Jadi dulu pepaya Bangkok, mesti begitu betul. Kenapa harus begitu? Jadi karena kurang percaya diri. Akhirnya pedagang pun menggunakan trik dagang, menggunakan psikologi pasar yang mengetahui bahwa orang Indonesia ini rupanya senang yang walaupun KW tetap dibuat merek gitu. Akhirnya kita beli merek, bukan beli quality. Ya. Yang jelas kualitas buah-buah yang dihasilkan di dalam negeri pasti jauh lebih baik, lebih segar gitu ya. Ya, jangan lihat rupanya ya, mengenai variasi rupanya ini kita akan perbaiki terus ya. Mutu, tampilan, warna itu juga karena ini fancy produk juga kan. Ini akan kita perbaiki, itu jelas. Perbaikannya seperti apa itu, Pak? Dari sisi pemulihan tanaman misalnya. Dengan pemulihan tanaman kita harus menghasilkan misalnya, mengapa tidak suatu hari kita bikin duku seedless misalnya, atau jadi tanpa biji ya, tanpa biji. Terus bagaimana misalnya dulu pepaya kita tuh kan besar-besar dan kemudian baunya kurang bagus ya, kurang menarik. Kalau sekarang kan sudah berubah. Itu adalah ilmu pemulihan tanaman sehingga menghasilkan varietas-varietas pepaya. Misalnya sekarang pepaya merah delima, pepaya California. Itu seperti kapsul. Ya, seperti lebih kapsul. kecil. Iya, manis sekali, wangi gitu ya. Ya, jadi kita perbaiki terus dari sisi penelitian varietas-varietas baru gitu. Sehingga kita seperti ini jambu kristal. Jambu kristal ini tanpa biji dan ini adalah table fruit. Jadi kita potong-potong. Saya sering bercanda sama teman-teman, ini apel tropis saya katakan. Karena mirip langsung dimakan gitu ya, Pak ya. Ini mirip apel. Jadi ini beda dengan jambu yang guava yang untuk demam berdarah itu. Kalau itu untuk jus. Ya, untuk jus warnanya merah kan. Atau jambu mutiara yang bulat itu juga untuk jus. Jadi macam-macam jambu. Jadi kita banyak sekali. Pisang aja ragamnya luar biasa. Pisang ketip, pisang jarum, pisang kepok, pisang Ambon, pisang Cavendish, pisang tanduk, dan lain sebagainya ya, variasinya. Dan itu isinya, gizinya beda-beda. Pisang Ambon vitamin C-nya paling rendah di antara pisang. Ya kan? Nah, saya pernah mengkonsumsi pisang jarum besarnya setelunjuk ini. Itu satu sisir saya habis. Bisa habis langsung ya, Pak? Enak sekali, bisa. Dan itu ada di kawasan timur, pisang itu. Dokter Stella, kira-kira ada pesan-pesan atau saran-saran kepada orang-orang Indonesia yang tadi menurut data memang kurang makan buahnya, dokter? Oke, berdasarkan data, tadi kan katanya baru 36 juta ya. Lalu untuk data kita kan berharap dari buah-buahan itu kita dapatkan serat. Serat berguna untuk mengurangi kolesterol. Ya, jadi serat untuk orang Indonesia saat ini baru 10,5 gram. Sedangkan diharapkan adalah sampai 25 gram. Nah, itu kan kira-kira baru setengahnya. Berarti harus ditambah menjadi 4 sampai 5 porsi dalam satu hari ya tadi ya, dokter ya? Sayur, buah.
Nah, Pak Hasanuddin mungkin juga ada pesan-pesan bagi masyarakat yang sedang menyaksikan supaya bisa lebih mencintai lagi buah-buah Nusantara? Belajar terus tentang keseimbangan gizi. Sekarang zaman sekarang ini kita dengan IT, kita bisa browsing di internet untuk melihat sebenarnya pola makan kita udah benar apa belum. Jadi menjadi bangsa yang kuat dan cerdas dengan cara belajar dan membiasakan diri mengkonsumsi dengan seimbang gitu. Jadi jangan proteinnya kebanyakan atau apalagi kalau karbohidratnya yang banyak gitu. Itu kembali ke zaman terlalu ini ya. Kita harus seimbang antara karbohidrat, lemak, protein, serat, itu harus ada keseimbangan sedemikian rupa. Dan jangan lupa ada orang diet hanya makan sayur dan buah saja. Misalnya vegetarian. Toh sehat ya, bagus karena di dalam buah dan sayur juga ada protein. Ada protein walaupun sedikit, yang banyak serat, vitamin, mineral. Jadi pesan saya belajar, cari di internet, terutama kepada anak muda sekarang dengan lifestyle yang mereka pilih gitu ya, tapi makanlah dengan cerdas. Baik, Pak Hasanuddin dan Dr. Stella, terima kasih banyak atas perbincangannya. Mudah-mudahan makin banyak lagi masyarakat Indonesia yang tersadarkan untuk lebih banyak makan seimbang dan tentu saja mengkonsumsi buah-buahan Nusantara. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Public Corner di White Shot Metro TV. Saya Isyana Bagus Oka undur diri, namun jangan kemana-mana karena White Shot masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.